Dulu, terdakwa Dirudi Laktas sebagai berikut. Pertama, bahwa dia dan seterusnya terlampir dalam pembelaan ini. Perbuatan terhadap sebagai pembelaan itu dan dipidana pasal 340 KUHP. Kedua, sebagaimana diatur dengan pasal 338 KUHP. Keterangan saksi 1 pemberian atas saksi Rahman Ilyasar, 2 saksi Rahmat, 3 saksi Dewi Chandra, 4 saksi Dr. Salidur, kemudian memberikan saksi ahli Dr. Heni Sial Setiawan, yang ke-6 pemeriksaan saksi Febri Haryadi penyidik pada Polsek Tanjung Duren terlambat dalam seluruh keterangan di dalam pembelaan ini. Demi saksi peringatkan Yeni Mulyawati bahwa saksi dapat digandeng terdakwa Hadi Handoyo. 8 saksi peringatkan Novita. 9 pemeriksaan terdakwa Hadi Handoyo pada pokoknya Hadi Handoyo tidak memberikan keterangan hanya mengalami yang tidak jelas. Berdasarkan keterangan saksi maka dapat fakta hukum berikut. 1. Bahwa pada tanggal 26 September telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, bahwa atas permintaan penyidik Polsek Tanjung Duren kepada dokter kejiwaan Rumah Sakit Polri Bayangkara 31 dan saya di kantor pada melakukan pemeriksaan kejiwaan, kemudian dibuat visum et repertum psikiatri nomor skep R306 tanggal 6 Oktober terlampir dalam pledoi bahwa hasil pemeriksaan dilakukan oleh ahli terhadap terdakwa diperoleh kesimpulan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, skizofrenia paranoid, perbuatan pelanggaran hukum yang diduga dalam terperiksa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwanya. 3. Terperiksa memerlukan perawatan psikiatri untuk mengatasi gejala gangguan jiwanya dan pengawasan ketat guna mencegah risiko membahayakan diri dan lingkungannya. Tentang perbuatan pidana, bahwa pada tanggal 26 September terjadi tindak pidana pembunuhan. Tentang pertanggungjawaban pidana terlampir dalam PL ini, bahwa visum et repertum psikiatri tanggal 6 Oktober oleh dokter spesialis tujuan atau permintaan penyidik Polsek Tanjung Duren, di mana pada persidangan pada kondisi terdakwa sangat gelisah, suka menjawab PHP dan seluruhnya tercantum di dalam PL ini. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, terdakwa tidak mampu melaksanakan tes psikometri untuk menjawab 560 soal. Bahwa ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap terdakwa menurut kesimpulan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat. Ketentuan pasal 4 KUHP dapat ditarik berupa kesimpulan pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat, pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab sendiri dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. 4. Penilaian terhadap perbuatan tersebut merupakan otoritas hakim yang menjadi perkara. 5. Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif, normatif, dan di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini telah diperkuat dengan adanya visum et repertum psikiatri tertanggal 6 Oktober 2023 yang ditandai oleh Dr. Hendriana spesialis kejiwaan. Alasan penghapusan pidana, KUHP sendiri menentukan bahwa terdapat 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat pidana seseorang, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab yang membuat terdapat dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa pertama, kemampuan bertanggung jawab tersebut dinilai dari pelaku yang terkadang akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.
Kedua, ketentuan dalam konteks yang pertama tersebut tentunya harus dilakukan oleh seorang psikiater. Tiga, penyakit yang menderita berhubungan dengan keadaan jiwa pelakunya. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan latar pertama ini, penasihat hukum memohon kepada yang majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Anoyo. Kiranya majelis hakim dapat bertindak bijaksana dan sesuai dengan hati nurani dalam memberikan putusan terhadap Anoyo sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil-dalil penuntut umum dalam surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 13 Juni 2004. 2. Menyatakan terdakwa Anoyo tidak dapat dihukum penjara sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum karena berdasarkan keputusan tergantung Sekian nomor tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa Anoyo mengalami gangguan berat skizofrenia paranoid. Perbuatan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan terdakwa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwanya. 3. Terdakwa memerlukan perawatan psikiatri untuk mengatasi gejala gangguan jiwanya dan pengawasan ketat guna mencegah resiko membahayakan diri dan lingkungannya. 4. Menyatakan terdakwa Anoyo lepas dari segala tuntutan hukum. 4. Menyatakan terdakwa Anoyo dirawat di rumah sakit jiwa sebagaimana ketentuan berlaku dengan biaya negara. 5. Membolehkan dia perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta 20 Juni 2020.